إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah bagi kita, yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili semoga Allah meridai beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Tiga golongan orang yang mana mereka ini berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan dhaminun 'ala Allah. Apa mereka katakan? Idza 'asha kafahu Allah. Apabila dia hidup di dunia ini, Allah yang akan mencukupkannya. Allah yang akan mencukupkan rezekinya. Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhannya. Allah yang akan berikan solusi bagi setiap permasalahannya. Wa idza mat adkhalahu Allahul jannah. Apabila mereka meninggal dunia, Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah yang tiga golongan ini? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang keluar di jalan Allah, berjuang untuk membela agama Allah agar kalimat Allah yang paling tinggi, mereka itu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sekarang ini sebagai thalabul ilm, sebagai penuntut ilmu, juga merupakan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan kita semua bahwa ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, niat kita perhatikan tujuan kita berjuang agar kalimat Allah lah yang akan menjadi yang paling tinggi. Kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan menjamin kita.
Jangan pernah kita merasa terganggu, merasa khawatir apabila kita berada di jalan Allah menuntut ilmu. Kita tidak akan bisa mendapatkan makanan, atau kita tidak mendapatkan penghidupan. Jangan pernah khawatir, Allah yang akan menjaminnya. Allah yang akan mempermudah kedua orang tua kita, saudara-saudara kita di rumah untuk mendapatkan rezeki, karena Allah yang akan menanggung nafkah kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bapak-bapak kita yang mulai sedang belajar membaca Al-Quran, kita juga termasuk sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajulun raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri dan bersujud di bawah pangkuan Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menginginkan apapun. Yang dia inginkan adalah keridhaan Allah, wajah Allah, mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan jamin rezekinya, Allah akan cukupkan kebutuhannya, dan ketika dia meninggal dunia, Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Lalu golongan yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man ata ila baitih fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang datang ke rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cukupkan kebutuhannya, Allah akan jamin kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Pekerjaan yang sangat ringan, tapi Allah berikan ganjaran yang sangat agung, ganjaran yang sangat besar. Maka sangat seyogianya kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau mengamalkan amalan ini. Kita pulang ke rumah, kita ajarkan anak-anak kita biasakan anak-anak kita untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, sehingga keluarga kita, anak kita, istri kita dan saudara-saudara kita juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia dan di akhiratnya. Allah jamin kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan dan merealisasikan apa yang telah kita sampaikan pada khutbah pertama tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengamalkannya dan kita istiqamah di atas kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman kepada Allah adalah kita istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman. Karena kita lihat bagaimana ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Karena tidak ada gunanya kita beriman kemudian kita keluar dan melenceng dari keimanan kita. Bahkan Allah juga memperingatkan dalam surah yang mungkin tidak ada seorang pun yang duduk di masjid ini kecuali sudah menghafal ayat tersebut, sudah menghafal surat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, kemudian beramal saleh, wa tawasaw bil haqq,
kemudian saling menasehati di atas kebenaran, menasehati dengan Al-Quran, saling menasehati dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, intinya wa tawasaw bis sabr, saling menasehati untuk bersabar di atas kebenaran tersebut, yaitu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sabar di atas agama Allah, mungkin betapa banyak kita lihat orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqamahan adalah yang akan menjamin kita untuk selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas agama yang hak ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحب وترضى واهدهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.